Halo Gobals, Ferry di sini, dan kali ini di meja kita udah ada si Poco X3 Pro. Nah, smartphone ini sepertinya lumayan banyak menggain interest bahkan setelah launchnya. Jadi sekarang pun masih banyak yang suka nanyain gimana sih performanya Poco X3 Pro kalau kita main Genshin Impact. Nah, jadi di video kali ini kita akan nyobain main Genshin Impact version 2.2 di Poco X3 Pro yang kita kebetulan masih punya ini. Jadi gue pun juga penasaran gimana ya setelah beberapa bulan berlalu sejak launchnya si Poco X3 Pro ini, apakah performanya masih top tier atau ternyata udah ya mending di skip aja. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita tes Poco X3 Pro-nya buat main Genshin Impact. Let's check it out! Nah, jadi yang kita punya di meja kita sekarang adalah Poco X3 Pro yang versi 8GB RAM-nya dan 256GB storage-nya. Nah, ini juga unit yang kita review beberapa waktu yang lalu itu, termasuk sampai ngetesin Genshin Impact juga. Nah, sekarang tuh Poco X3 kusut. Nah, sekarang tuh Poco X3 Pro ini, kepengen banget nyebutnya Poco X3 Pro 5G, tapi ini nggak ada 5G-nya sama sekali. Jadi, ini Poco X3 Pro ini punya spesifikasi yang cukup menarik karena secara ngomongin raw spec aja ya, smartphone ini tuh setara dengan flagship yang nggak lawas-lawas banget lah, mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu, karena chipsetnya dia pakai Snapdragon 860 yang merupakan versi refreshnya dari 855 Plus. Jadi cukup menarik secara otaknya nih di dalam sini itu setara dengan prosesor flagship 2 tahun yang lalu, karena tahun ini 888, tahun lalu 865, kemudian tahun lalu sebelum itu 855. Nah, ini dibanderol dengan harga mid-ranger, dibungkus dengan bodi yang baru, dan spesifikasi yang not too shabby ya. Menemani si prosesornya itu sendiri, ada RAM LPDDR4X 8GB di model kita, atau 6GB di yang satunya, dan juga storage-nya 256GB, udah pakai UFS 3.1. Itu menarik sih, UFS 3.1 di harga 3 jutaan tuh sedep banget. Karena di rentang segitu rata-rata masih pakai UFS 2.1 dulunya ya, pas dia rilis ya 2.1, kemudian 2.2, jadi nggak terlalu banyak yang berani segahar itu spesifikasinya. Nah, Poco X3 Pro ini sendiri di gadang Poco pada kala itu juga sebagai salah satu mid-ranger dengan spesifikasi flagship, dan emang bener sih, so far kita mendapatkan performa yang cukup oke. Dan waktu itu main Genshin Impact gue merekomendasikan di medium 30 fps, ataupun kalau mau naikin ke highest ya masih nggak apa-apa, cuman nggak bisa buat long termnya. Nah, kita terjun aja ke spesifikasi lainnya dan termasuk Antutu benchmarknya. Si Poco X3 Pro ini punya Antutu benchmark yang sebenarnya cukup berani ya. Angkanya itu bundle gitu istilahnya. Angka yang digapainya itu sampai dengan, loh ini kenapa? Shortcut snob. 563.447. Nah, di kalanya Poco X3 Pro ini yang nggak ada lah smartphone mid-ranger seangka setinggi ini. 400-an mungkin ada. Tapi penjabarannya adalah seperti ini. CPU-nya 141.511, GPU-nya 205.136, not too shabby. Dan memorinya 98.230 serta UX-nya 118.570. Nah, untuk GPU-nya sendiri dia udah pakai Adreno 640. Jadi masih flagship lah. Sekarang kan kalau nggak salah Adreno 660 ya, 650 di 865, kemudian 660 di 888. Jadi performa overallnya si Poco X3 Pro ini not too shabby banget. Tapi memang perlu dicatat di sini suhunya agak nge-spike banget di setiap tesnya si Antutu, dia bahkan stay di 36 derajat. Dan ya, itu sih cukup menarik untuk spesifikasinya si Poco X3 Pro ini. Nah, di My Device kita bisa lihat lagi aja. Jadi pakai Snapdragon 860, Adreno 640, display Full HD+, kamera belakang 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. LPDDR4X untuk RAM-nya, quad channel, 4 channel, wih gila. Mantap ya. Frekuensinya 2133 MHz dengan total RAM 7,86 atau 8GB dan total storage 256GB UFS 3.x atau 3.1. Ya, overall Poco X3 Pro ini bisa dibilang gahar lah. Dan kemudian sebenarnya spesifikasi ini tuh dipakai lagi sama Xiaomi di tabletnya dia yang sampai detik ini masih goib, yaitu Xiaomi Pad 5. Itu spesifikasinya benar-benar one to one sama si Poco X3 Pro ini. Bedanya di display dan teknologi multimedia yang dipasangnya lebih bagus aja. Oh ya, buat display sendiri si Poco X3 Pro ini masih IPS LCD, jadi nggak
nggak se-bright atau se-vibrant AMOLED yang dipakai sama Poco F3 lah sebenarnya. But overall still oke banget secara spesifikasi, bahkan until months udah sejak dirilisnya gue masih salut banget sih dengan spesifikasi bawaannya. Nah, untuk Genshin Impact-nya sendiri harusnya ini gue udah update ke version 2.2.0 4340077 dan udah memakan storage 14,72 GB totalnya. App size-nya 641 MB, user datanya 14 GB, dan cache-nya 1,2 MB. Ini single language, sama kayak kita tes sebelumnya, jadi nggak ada yang versi Jepangnya. Kalau tambah VA Jepang, kalau nggak salah sekitar 2 GB sampai 4 GB lagi ekstranya. Jadi kurang lebih 16 sampai 18 GB lah. Biasanya kalau udah install VA Jepang, VA English-nya dihapus aja biar nggak makan space lebih banyak. Ya, kurang lebih itu aja tentang si spesifikasinya Poco X3 Pro dan juga Genshin Impact-nya sendiri. Kita lihat aja gimana performanya si Poco X3 Pro ini untuk jalanin Genshin Impact version 2.2. Apakah masih layak mendapatkan gelar mid-ranger rasa flagshipnya dia saat ini, atau ternyata udah ya mending nggak usah lah, langsung aja ke Poco F3 atau mungkin ke saudaranya dia sendiri yang kebetulan kita juga masih punya di sini, yaitu si Poco salah, bukan yang ini. Mana ya? Ya pokoknya ada. Gua kira yang itu karena itu yang biru. Itu Infinix Hot 11. Maafkan. Sama Poco X3 GT yang juga punya spesifikasi di atasnya ini sedikit, tapi di bawahnya Poco F3 sedikit. Jadi dia mengisi gap itu, dan I have to say itu salah satu smartphone mid-range rasa flagship yang sip gitu sih. Well, anyway kita start aja Genshin Impact-nya biar kita bisa lihat performanya Poco X3 Pro ini. Oke, benchmark tools-nya udah nyala. Sekarang kita touch aja Genshin Impact-nya buat lihat play-nya kayak gimana. Hopefully gue udah ngupdate sih, mudah-mudahan gue lupa lagi udah ngupdate apa belum di sini. Last time update itu berarti harusnya 2.2 yang event Shiki Taiso itu apa ya yang masuk ke namanya, gue lupa nama eventnya. Tapi it's a fun event, kemudian yang pas udah mau endingnya jadi agak boring sih. Nah, di sini kita udah masuk dan di pre-render screen-nya di load screen-nya sih 60 fps ya. Ini masih settingan sebelumnya, jadi masih mentok kanan sebenarnya, tapi nanti kita akan mulai step by step dari default lagi. Oh, ada update kecil 27 MB, semoga koneksinya aman. Kita di Foxconn, oke. Dan harusnya semoga aman. Nggak aman, koneksinya dead. Ya 0 KB per second sih. Kita ganti aja dulu wifi-nya. Langsung bener kan? Nah, langsung bener dah koneksinya. Ya tadi kita connect ke wifi kamar atas, jadi pasti lebih lambat. Dan verifying file integrity harusnya nggak terlalu lama. Kita baru mulai dari 0 detik lagi, dan kita mulai baterai dari 99%. Jadi nanti kita on the fly bisa sambil lihat juga performa baterainya si Poco X3 Pro gimana performa baterainya juga. Untuk verifying file integrity sebenarnya PR utamanya kalau belum dimainin sebelumnya ini bakalan agak lebih lama, karena benar-benar dia baru cek file integrity-nya tuh dari awal banget. Jadi ya agak plus minus lah sebenarnya. Kalau misalnya udah rajin dimainin, nggak di HP yang ini, di primary device kita mah udah cepet. Cuman kalau baru ya begini. Still Poco X3 Pro masih bisa cepet lah, nggak selambat smartphone yang misalnya masih pakai eMMC atau mungkin apa namanya RAM masih LPDDR. Nggak ada, harusnya udah nggak ada RAM yang LPDDR3 sih. Ada keterlaluan juga sih. Dengan harga segini LPDDR3 mungkin kalau harganya cuma 700.000 ya LPDDR3 mungkin sih, tapi itu pun udah jarang harusnya. Jarangnya benar-benar jarang banget. Kita tungguin aja, harusnya sebentar lagi selesai. Hati-hati tidur kalau nungguin di sini. Teng 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 tereng teng teng teng. Baterai kita nurun 1% dong, 2 menit. Wow, 2 menit 1% kah? Kita lihat ya nanti pas lagi tes gameplay. Jadi kan cuma mungkin lagi baru narik integrity-nya segala macam, not as nice.
Oke, dan kita udah bisa masuk setelah 3 menit. Baterainya ngedrop jadi 97 lagi. Waduh, 1 menit 1% kah? Masa seboros itu sih? Tapi on another note, kita udah di MIUI 12.5 juga. Jadi to note aja, mungkin ada yang mau ngecek apakah ini performa di MIUI 12 atau 12 tengah. 12 tengah aneh juga ya namanya. 12.5. Kita udah di 12.5. Update-nya as new as possible sih. Karena gue sering secara berkala update firmware semua unit review kita juga buat mendapatkan performa yang as recent as possible. Jadi nggak cuma asal main doang juga. Dan tuh saya MIUI 12.5 enak sih so far di Mi 11 Ultra ya, yang daily drivernya gue pribadi. Tapi kalau di mid range mungkin not as nice. Ya, Welkin-nya D3 remaining-nya masih 112, banyak amat. Dan kita udah masuk, penggunaan RAM di sini udah langsung meleduk ke 2 GB. Ini tuh settingannya kayaknya di highest 60 deh, dan kok highest 60-nya mulus ya? Iya dong, highest 60. Oke, kita turunin aja dulu semua ke defaultnya, dan medium defaultnya akan gue matikan motion blur-nya karena nggak enak. Dan kita dapat FPS 24:17. Ini masih belum ada yang di render ya, jadi bener-bener masih early on setelah Inazuma dibuka. Dia kan belum punya cache-nya Inazuma nih di smartphone ini. Tapi overall kita mendapatkan 30 fps, rata-rata 20 fps lah. Tapi masih suka ngedrop juga. Dan itu gua rasa sih karena masih banyak asetnya yang belum di-load dengan baik. Dia belum pernah ke Inazuma, jadi benar-benar nggak ada pre-render di sini sama sekali. Kalau di Liyue mungkin lebih mulus lah ya dibandingkan di Inazuma. Cuman overallnya kita dapat 20-an fps, still oke. Kita lewatin jembatan bersakura petal ini 20 fps. Dan kita turun sampai bawah, total dapat berapa fps? Sampai terbang, nge-restart 18, 20. Dan ya, not as nice dari yang gue expect sih. Seharusnya kayak di ekspektasi gue kayak medium 30. Di update 2.2 Poco X3 Pro bisa ngangkat sama kayak pas di Xiaomi Pad 5, tapi ternyata ini masih under 30, bener-bener rata-ratanya under 30. Itu agak sedih ya di areanya Inazuma. But then again, seperti yang gue bilang, ini kita masih area baru buat si Poco X3 Pro nya di Inazuma. Jadi that's also probably one of the problem juga. Coba pas kita keluar dari Inazuma-nya dapat berapa? Di overworld-nya 25 fps, 17 fps. Yang nggak begitu berubah banyak ya di performanya. Agak sedih sih. Kayak pengennya tuh mengharapkan sedikit lebih dari si Poco X3 Pro ini. Considering juga gue belum lama ini masih pakai Xiaomi Pad 5 jadi daily driver. Jadi it's kinda sad. Tapi di open space-nya dia bisa dapat 20 plus. Di area yang agak crowded-nya cuma dapat belasan. Nih kita sekitar dapat 23, 24, ada drop sedikit ke belasan, 12, 16, dan ya kurang lebih gitu sih. Di overworld-nya juga masih agak frame drop banget. Lihatin efek ini. Ada beberapa area pun yang tadi rendernya ngeblink dulu gitu loh di sekitarannya. Jadi saat mungkin karena areanya masih baru. Yaudah, biar kita ke area yang nggak baru-baru banget, kita main domain dulu aja. Tapi domainnya di mana? Domainnya di Mondstadt sebenarnya. Valley of Remembrance, Dance of Blessing Still ya kalau nggak salah namanya. Itu yang domain yang biasa kita tes juga karena agak lebih rame dan lumayan hogging performance-nya berasa kalau udah running agak lama. Ya, kita masuk aja ke Valley of Remembrance ini. Ini settingannya again masih lowest medium 30 fps aja, belum di buff lagi ke atas. Nah, apakah mungkin ternyata performance dropnya karena MIUI? Bisa jadi juga, karena sepertinya gue juga mendengar banyak yang komplain soal MIUI 12.5 optimalisasinya jelek dan segala macam. That could also be a thing. Oke. Buat backup Cici masuk aja deh. Takutnya EULA-nya mati kayak kemarin lagi pas kita ngetes di smartphone lain. EULA-nya mati, ventinya mati, terus kayak what should I do? Tim komnya berantakan langsung.
Oke, kita di bridge-nya dapat 29 fps, 30 fps. Masih cukup stabil, tapi kita lihat gimana nanti pas sudah rame. Aktifin 3 ult elemental burst sekaligus. Stop. 5, 4, 3, 2, 2. Berarti 3 detik kurang lebih. Padahal cicinya belum perlu health-nya ya. Nggak apa-apa deh. Wah. 30 fps masih 27, 29. Masih sangat oke sih. Yap, masih sangat oke banget untuk main domain. Average-nya sebenarnya cuma masih 24, 25 lah ya, nggak nyampe full flat 30 fps. Jadi mungkin sekitar rata-ratanya sekitar gitu. Tapi overall performance-nya masih cukup oke buat main di medium 30 ini. Dan nggak mengecewakan kalau buat misalnya main masih buat daily grind segala macam. Nah, tentunya nggak cuman kita nyetel di medium 30 doang, kita mau lihat juga performa kalau misalnya dinaik-naikinnya gimana, misalnya medium 60 untuk memanfaatkan refresh rate-nya si HP ini yang cukup tinggi, ataupun di high 60 sekaligus. Sama tentunya kita nanti tesin terakhir pakai cooler, apakah masih kayak dulu dapat performance boost dikit atau enggak. Nah, untuk kita main sini sekitar udah 9 menitan, total dari 99% kita udah turun ke 95%. Jadi rata-ratanya mungkin sekitar 2 menit per 1%. Kinda in the middle, it's both good and bad. Bentar, gue lupa baterainya dia berapa sih. Baterainya dia itu 5160 mAh, jadi sebenarnya cukup gede ya. Kalau gitu agak sayang dia cuma 2 menit per 1%. Nah, untuk suhu sendiri gue merasakan belakangnya sih mulai agak hangat dikit. Untuk suhunya kita dapat sekitar 34 derajat. Tadi waktu di domain agak lebih hangat, 34,9. Kurang lebih dekat kameranya ini 34,9. Cukup hangat, tapi nggak panas ya, cuma hangat aja standar. Dan yaudah, berhubung kita masih di depan domainnya, jatuh. Dang it, nggak naik ke puncak gunung. Oke, kita cobain aja pindahin ke medium 60 sekalian di domainnya sebelum kita balik ke Liyue buat ngelihat performanya si medium 60. Gimana rasanya? 40 fps, 24 fps, 39 fps. Ada sedikit boost ya, nggak cuma mentok di 30. Jadi performanya naik, kemudian drop lagi 29, tapi habis itu 36 lagi. Nah, kita cobain aja langsung masuk ke dalam domain. Gimana kah performanya di domain? Start. Tim compnya masih sama, let's go. Untuk RAM-nya ya, kaget sih gue ngelihat udah sampai 2,1 GB untuk overall PSS-nya. Ini tinggi juga ya. Rata-rata padahal baru mulai itu masih di 1,6, 1,7, tapi ini udah 1,8, lalu di 2. Oke, di bridge-nya kita dapat 40 fps, sedikit lebih tinggi, padahal tadi di 30 fps doang kita dapat di bawah 30, tapi ternyata kita naikin ke medium 60 masih oke nih, 47 fps. Tapi memang nggak dapat 60 fps, jadinya itu nyebelinnya, padahal ekspektasinya bisa melihat kemulusan semuanya karakternya, waifu impact-nya. 4, 3, 2. Nah, untuk load time masih sama, sekitar 4 detik. Jadi masih oke. Woi, 2 ult masih nyaman. Ngedrop tuh tadi 22 fps. 28. Average-nya masih sama ya sebenarnya. Healing dulu. Oke. Burst, let's go. Healing Ikinya buat dapat tinggal cincin lagi. Dan duar. Oke. Udah selesai. Ya, untuk average-nya domain sebenarnya di 60 fps, nggak jauh beda, masih sekitar 25-an fps-nya. Nggak nambah banyak. Cuma memang pas lagi di jalannya, lagi di load screen segala macam, naiklah sedikit lebih tinggi daripada 30 fps sebelumnya.
oke lah, itu sesuatu yang sepertinya masuk catatan juga kalau misalnya kita naikin ke 60 FPS-nya ke 60, sebenarnya di overworld dan lagi loading dan segala macamnya itu performanya nambah, tapi ketika sudah battle nggak jauh beda, semuanya jadi sama aja. Nggak ngaruh banyak sih. Tapi ya untuk main di medium 60 masih nyaman, cuman mungkin tadi pas sudah muncul elemental burst-nya 3, jadi kan Venti, Cici, kemudian Eula, itu agak ngedropnya lumayan, agak stutter banget. Dan ini pun gue udah pakai finger glove, tapi di padnya ini masih sering error, nggak ke-detect kalau gue udah nyuruh dia pindah dan segala macam. Tapi ya untuk medium 60 sendiri, performanya gue akui masih cukup oke. Cuman perlu adjustment aja, dan kita udah main sekitar 4 menit, kita sudah drop 1% lagi. Bahkan lebih hemat ya, 1%-nya 4 menit. Untuk suhu sendiri, sebelum kita cek di Inazuma berapa performanya, kita dapat 36 derajat suhunya kurang lebih di bodinya, 35,9, tapi tadi dapat 3,6 juga. Cukup mulai naik angetnya dari 34 ke 36, jadi naik sekitar 2 derajat. Not too good sih. Ekspektasinya pengen lebih lebih adem lagi, tapi ternyata sayangnya enggak. Oh ya, untuk yang nanya kita di ruangan apa, kita ruangan ber-AC dengan suhu AC-nya seperti biasa, ini 19,4, berarti sekitar 20 derajat aja settingan standar gue sih. Kalau di bawah itu suka kedinginan. Ya, kita lagi di Inazuma, sama kita akan ngikutin rute biasa naik ke atas. Dan di bawah kita dapat 25 fps, 21 fps, 16 fps. Jadi nggak jauh beda ternyata sebenarnya antara medium 30 sama medium 60. Di underbridge-nya dapat 19 fps juga, Sakura Petals-nya udah berjatuhan. 21 fps, 16 fps waktu udah mulai crowded. 21, 19, 22, 25, di bridge yang satunya 18, 25, 26. Ya, masih di bawah 30 fps, nggak dapat bantuan banyak sih dari settingan 60 fps-nya. Agak sayang sih. Jadi kayaknya misalkan kalau kalian mau main, kalau udah di daily banget, akan much better untuk main di 30 fps aja, supaya nggak ngehogging performance-nya dia. Kesian di baterai sama di performa suhunya. Bisa terjadi thermal throttling juga kalau udah kepanasan. Tapi ya untuk medium 60, overall kita average kita masih sekitar 20-an fps, 25, 23 lah. Atau mungkin gue bilang 20 lah, karena kita udah sering dapat belasan. Dan penggunaan RAM-nya sekarang udah nyampe 2,3 gigaan. Overall-nya 2 gigaan untuk private dirty-nya. Tinggi sekali ya. Entahlah, gue mulai sangat meragukan smartphone 4 gigaan RAM-nya untuk bisa jalanin Genshin Impact mungkin di akhir tahun ini. Dan kalau possible, just get the 6 GB version minimal ya, buat dapat performa yang lebih baik. Ini PSS-nya aja udah 2,3 GB, sedangkan private dirty-nya 2 gigaan, kayak udah coy, udah mepet banget. Ya ini di overworld-nya di medium 60 masih dapat sekitar 20-an fps, 26, 28, sedikit lebih better karena ini kan open space. Tapi untuk di crowded area-nya akan jauh lebih baik kalau misalkan kalian mainnya di medium 30 aja ya guys. Tapi juga sebenarnya di crowded area-nya agak jarang kan harusnya. Jadi ya more or less gitulah. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba setting ke higher 60 supaya kita bisa tahu performanya si Poco X3 Pro gimana kalau higher 60 alias mentok kanan pakai Genshin Impact. Oh ya, gue lupa bilang juga, ini Genshin Impact-nya kita masih Play Store version ya, nggak tap-tap, nggak yang lain-lain. Kenapa? Karena nggak apa-apa sih, karena lebih gampang aja kalau misalnya kita download dari Play Store dan segala macam. Gue sendiri juga udah pernah pakai tap-tap sebelumnya, tapi I don't see much difference. Well anyway, gue akan tes dulu dia si Poco X3 Pro-nya ini ke highest 60 fps gimana. Kemudian terakhir kita akan coba tes pakai Funcooler 2 Pro-nya ini buat tahu performanya apakah dapat tambahan atau enggak dari performanya yang sedikit di push ke bawah suhunya. Ya, jadi kita sekarang akan rubah settingannya ke high 60 dan juga matiin motion blur-nya. Nah, gimana performanya? Semoga nggak duar. Dan kita dapat 31 fps. Nah, ini kita lagi di overworld-nya. Nanti abis ini gue akan kembali jalan ke Inazuma. 34 fps, 26 fps, 23 fps. Average-nya malah sebenarnya sama ya, sama dengan medium 60 juga.
Cuman grafiknya lebih bagus aja dengan draw distance yang juga lebih mantap sih. Ke depan sana lebih kelihatan. Cuman untuk RAM-nya kita ini karena gue sebenarnya restart lagi, jadi RAM-nya ke flash lagi. Kita mulai dari 1,7 GB lagi dan PSS-nya 2,129. Masuki area Inazuma City kita dapat FPS drop sampai ke 17, tapi naik lagi 22, 24 dan segala macam. Cuma memang kalau FPS-nya segini ya di Inazuma, baik untuk medium 60 maupun high 60, ya kalau mau yang maksa banget, oh ya untuk baterai kita mulai dari 92% ya. Ini tadi gue flash sedikit. Untuk FPS segini akan cukup nyaman untuk mainin di highest aja kalau mau dapetin renderan grafik yang cukup oke ya. Ini kan misalnya jarak jauhnya kita dapat draw distance yang lebih mantap juga, visual yang lebih indah, dan juga overall rendernya sih cukup oke. Cuman ini cuman berlaku kalau cuman jalan-jalan doang sih. Ngebayangin kalau battle sih belum tahu ya, tapi kita lihat aja nanti battlenya gimana. 20 fps di atas, kita lewatin Catherine. Hai Catherine. Terus kemudian kita jalanin ke bridge-nya, kita tunggu Sakura Petals-nya jatuh. Nggak ada yang jatuh ya? Oh ada deh. Kok telat ya? Dapat 28 fps. Actually higher ya. 30 fps lagi, 34 fps. Malahan sebenarnya overallnya higher nih. 30 fps di sini, 32 fps di bridge satunya, 36 fps, 40 fps. Actually that's a lot better. Higher 60. Wow, oke. Dan ini sebenarnya satu hal yang gue selalu bingung sih. Genshin Impact di medium itu seperti ada masalah performance issue atau optimization issue or something yang bikin dia tuh overall performance-nya malah lebih jelek. Tapi di highest-nya malah cukup oke. Dan gue kaget ini X3 Pro bisa highest 60 masih jalan sekitar 42 fps di area-area yang tadi kita di medium 30, medium 60-nya malah cuma belasan. Wow, that's nice. Ya kita udah 2,5 menit into the game dan baterai kita udah turun 1%. Jadi 2 menit per 1% is actually still a thing. Itu kinda sad sih. Performanya baterainya cuma segitunya doang, padahal kita pakai 5000 mAh di Poco X3 Pro. Jadi mungkin untuk main yang lama-lama ya akan much better kalau kalian bisa prepare untuk istirahat, ngecas. Jangan main sambil ngecas karena itu overheatnya bakalan parah banget. Sambil istirahat lah sebentar untuk ini lagi. Ya, overallnya highest 60 di Inazuma City. Susah ngomongnya, di Inazuma City. Maafkan, emang logatnya gue nggak gitu bagus untuk ngomong sayangnya. Di Inazuma 60 kan. Di Inazuma City itu kita dapat sekitar FPS-nya malah higher di 30 FPS di highest 60. That's surprising. Well anyway, kita langsung pindah aja ke domain yang sama buat lihat performanya gimana, apakah di domain tetap sama atau di domain malah makin hancur. Hopefully better ya. Atau mungkin sama dibandingkan kita main di medium 30 tadi. Hopefully so, mudah-mudahan. Ya kita masuk aja, kita start. Oke, tim compnya masih sama. Let's go. Penggunaan RAM sekarang private-nya 1,8 GB dan PSS-nya 2,2 GB. Ya kalau misalnya masih pakai RAM 4 GB bakalan sedih sih. Anyway, di bridge-nya kita dapat 46 fps pas idle. Not bad. 50 fps, 45 fps actually naik 38 pas masuk, 40 dan dia nge-restart. 43, 41. Oke, ready to start. Let's see, ready, set, go. Di 56. Ya, masih di 56 tapi sedikit lebih late sih sebenarnya. Kadang suka bete tuh kalau Fatui agentnya udah ngeluarin dia punya iniannya. Oke, bisa ulti lagi. Tiga ult masih 27 fps, jadi sebenarnya sama nih, masih sama mediumnya. Kalau ulti udah pada keluar semua. Actually that's not too bad sih, considering ini kita sekarang di highest dan
performanya sedikit lebih stabil, sedikit lebih stabil aja sih dibandingkan medium. Dan ini udah lawan cincin maginya doang, 33. That's not too bad. Nice, 143k. That's not too bad. Actually, highest 60 performanya jauh lebih baik sih dibandingkan medium 60-nya. Wow, I like this performance so much. Nyaman, masih nyaman banget malahan di highest 60. Yang nggak nyaman cuma bagian belakangnya ini, cuma nanti kita coba cek ya. Baterai kita sekarang 90% setelah main 6 menit. Jadi tadi kita dapat 2 menit per 1%. Jadi ini kurang lebih antara 2-3 menit per 1% lah ya. Nah, untuk suhunya sendiri kita cek aja udah berapa. Sedikit lebih panas di tangan gua, cuman coba kita cek. 36,6 ya, sedikit kan, sedikit lebih panas dari 36 ke 36,6. Nggak drastis, sedikit lebih panas aja. 35,4 di sana, di bawah lagi 35,9 ya, 36-an. Sorry kesenggol tiang kameranya. Ya, masih cukup oke banget sih menurut gua kalau misalnya performa segini mah buat di highest 60. Cuman ya, again, cuma ngomongin angetnya doang sih. Nah, tapi overall performance-nya Poco X3 Pro di highest 60 di review keduanya gue kali ini, gue lebih merekomendasikan ini dibandingkan highest 60-nya di Xiaomi Pad 5. Karena kan kalau Xiaomi Pad 5 displaynya tuh 2K, itu bikin performa ngerender berarti 2 kali lipat, sedangkan ini cuma Full HD Plus, jadi lebih nyaman. Dan di overworld-nya pun juga enak banget ini, nyaman banget overall-nya. Ya dapat, memang nggak nyampe full 30 fps, tapi bisa dapat somewhere in between 30-40 tuh enak. Coba kita tes nih sedikit. Aduh, salah, nggak pasang. Wow, masih dapat 30 fps. Crowded ini, I'll take it lah. Untuk kalau misalkan budget pas-pasan mau nyari smartphone buat main Genshin, nggak mesti sampai flagship amat. Gue masih cukup dikejutkan sih dengan mid-rangernya Xiaomi yang kayak gini, yang bisa ngasih performance high 60-nya lumayan oke. Ketimbang flagshipnya yang nyebelinnya itu gue sama Mi 11, itu kesel banget. Ya, tapi ngomong tentang Mi 11, bentar lagi Mi 11T rilis ya. Let me know aja down di comment below kalau misalkan kalian kayak, Bang pengen lihat juga dong Mi 11T sama Mi 11T Pro gimana performanya. Gue akan coba mendapatkan unitnya kalau possible, karena kita akan mendatangkan OnePlus yang edisi Sucrose. Karena ya masa Genshin player nggak nyobain OnePlus Sucrose, kan gregetan. Dan actually gue sangat suka dengan model smartphone yang warnanya hijau. Hijau tuh one of my favorite color. Well, anyway, ya kurang lebih itu aja performanya si Poco X3 Pro di highest 60. Terakhir kita akan coba pasangkan cooler, dan baterai kita udah drop another 1% setelah 3 menit jadi normal. Untuk suhu sama segala macam, FPS masih aman. Jadi gua akan tambahkan cooler ke dalam settingan Genshin-nya sekarang ini di highest 60 buat ngeliat apakah kalian mendingan pakai cooler atau enggak pun nggak masalah. Jadi kita tes aja si Poco X3 Pro-nya ini untuk pakai cooler fan cooler 2 Pro. Oke, fan coolernya udah nyala sampai 6 derajat Celcius kalau berdasarkan displaynya, dan untuk di surface-nya ini sendiri kita dapat 4 derajat Celcius, jadi lebih dingin lagi ya. Untuk HP-nya sebelum kita pasangin, berarti sekarang berapa suhunya? 36,5, 36,3, 36 derajat lah ya. Kita colokkan saja ke si fan cooler Pro-nya. Ini kabel gua melilit, maafkan. Dan actually gue lupa kalau Poco X3 Pro tuh fingerprint-nya di power button ya, jadi enak posisi ininya. Lah, si A-nya ngapain naik pohon? Jadi saru tuh monyet kalau bahasa Jepang. Jadi saru dia di situ. Dan kita tungguin bentar. Suhunya sekarang 11 derajat di fan cooler Pro-nya. Si smartphone-nya sendiri 33,7, 34. Langsung turun drastis ya. Hebat sih. Gue masih salut dengan performanya fan cooler Pro sendiri sih. Untuk overall-nya salah satu recommended cooler dibandingkan merek-merek lain yang sekarang mungkin ada yang lebih bagus lagi juga. Makanya udah lebih bagus dibandingkan versi-versi mereka sebelumnya. Tapi fan cooler 2 Pro masih tetap favorit gue sih. Oke, kita mulai dari baterai 87%. Dan kita di highest 60. Kita lagi di Sakuranya. Di sini agak padat kan soalnya.
kita dapat RAM consumption-nya 1,8 GB dan FPS-nya sekitar 30-an giga sih. 30-an FPS. Still alright banget. Nah, jadi di tes yang kedua ini, ke terakhir ini pakai cooler, kita akan coba dua hal. Yang pertama adalah domain yang sama, kemudian kita juga akan lawan samsak favoritnya kita, yaitu si Cryo Regismine buat ngetes ya main domain dan boss lah. Beda sama yang biasanya yang lainnya sih, tapi ini pas lagi terbang aja kita dapat 40-an FPS, that's kinda nice. Nggak bakalan bisa terbang sampai sejauh itu sih, tapi ya oke lah. Oke, kita pindah dulu aja ke domain yang sama, apa namanya, kok gue lupa namanya, Valley of Remembrance, Domain of Blessings, Dance of Steel ya kalau nggak salah namanya panjang. Nah, kita pindah ke sini dulu, terus kita masuk ke domainnya. Overallnya sih di outside-nya kita dapat sedikit boost ya, ada mungkin sekitar 5 FPS. Ini aja gue bisa melihat angka 52 FPS, senang banget. Dan ini di highest 60, again highest 60-nya ternyata not bad. Padahal gue tadi kaget sih, mediumnya kok mediumnya underperform banget, tapi ternyata di highest 60-nya sedikit better lah, nggak much better, tapi lebih nyaman buat dimaininnya, mungkin bahasanya itu. Oke, di bridge-nya kita dapat 52 FPS, 54 FPS. Nah kan, tadi itu kita di sini cuma dapat 45 FPS, nih sekarang kita dapat 50 FPS plus. Kalau kita cepetin ya FPS-nya ngedrop 45 ya, ngapain sih gituin. Kita jalan aja masuk ke dalamnya. Masih dapat 40-an, nggak 30-an. Jadi mungkin tadi emang ada thermal throttling sedikit. Startnya harusnya di 556. Oh, actually lebih cepat. That's nice. Dan ya, tapi FPS di domainnya masih sama. Nggak jauh beda. Oke, kita tarik lagi sekali. Actually that's quite nice. 30 FPS, 38 FPS, 32, 33. Yeah, actually it's quite nice. Better malahan dibandingkan mediumnya. Kecil banget, nggak sampai ngeblas. Ya, 28 plus sih. Ini nggak ngedrop jauh banget. Jadi lebih adem aja juga, dan overall experience-nya jauh lebih enak highest 60 dengan cooler ini. Tapi gue sendiri kaget highest 60 bisa semulus itu ya sebenarnya, considering medium 60-nya tadi agak gitu. Ya, kita leave domain dulu. Baterai kita sekarang sudah 86% setelah main 3 menitan. Jadi ya 3 menit per 1% tuh masih valid bahkan di highest 60, terutama setelah pakai cooler. Di coolernya sendiri sekarang suhunya 14 derajat, dan di HP-nya kita dapat 32 derajat. Ini jauh lebih adem dibandingkan 36 derajat tadi. Turun 4 derajat, drastis banget sih itu. Dan performa overallnya masih nyaman banget nih. Nah, udah. Oke, kita terakhir main lawan Cryo Regismine dulu. Buat iseng aja. Sebelum, habis itu gue akan coba co-op sebentar. Habis itu ya gue kasih kesimpulannya lah, kurang lebih kayak gimana. Iya, harusnya ganti dulu nih partinya. Lawan Cryo Regismine berarti Yoimiya dan Diluc sudah tidak Eula sama Cici. Ya sebenarnya mah bisa-bisa aja Eula kan physical ya sebenarnya, tapi biar cepet kita bisa ganti party setupnya ke Eula digantikan Diluc dan Cici digantikan Yoimiya. Oke, mari kita start jalan. 29 fps, 36 fps, highestnya masih oke banget sih ini. Nah, mungkin yang main di tap-tap bakalan lebih senang juga performanya di highest 60 sekarang. Jadi lebih mantul juga sih pastinya. Cuman memang bedanya, setahu gue kalau di tap-tap itu memang ada power limitation-nya supaya performanya lebih peak, tapi memang lebih stable aja dibandingkan Play Store. Kok nggak? Oke, kita alt 1, 2, 3.
Nice, masih dapat 41 fps. Hit, nggak kebuka ventinya, salah pencet. Dan FPS-nya sih gila, masih above 30. Itu nyaman banget, nyaman parah. Jadi highest 60 dan cooler itu senjata terampuh buat Poco X3 Pro main mentok kanan. Gua kaget sih. Dan ya, ini performa ini much better daripada flagshipnya Xiaomi sendiri sih, Mi 11. Kayaknya gue akan sering ngerosting Mi 11 karena mid ranger lebih powerful dari dia. Dan sebenarnya dibanding bukan cuma Mi 11 doang sih. Semua Snapdragon 888 tuh bisa di roasting begini. Karena performanya begitu overheat semua sana sini, mau yang baru mau yang lama semua begitu. Dan gue kebetulan nggak punya akses untuk bisa dapat 888 plus, jadi ya let's say hanya 888 aja di Indonesia lah. Ya, kurang lebih itu aja untuk single player mode-nya si Genshin Impact. Kalian bisa main sampai dengan highest 60 bahkan, tapi gue sangat merekomendasikan kalau mau highest 60 pakai cooler aja. Nah, kalau cuma buat daily grind, mau lowest segala macam sih is fine banget. Cuman kalau mau main highest pun juga masih ngangkat, nggak letoy lah istilahnya. Nah, tapi gimana performanya soal co-op? Nah, kita langsung lanjut aja ke testing co-opnya di highest 60, tapi nggak pakai cooler ya kali ini karena kalau main co-op pakai cooler kayaknya agak curang. Tapi ya, gue akan main co-op dulu abis ini, dan abis itu kita ke kesimpulannya aja. Walaupun sebenarnya kesimpulannya tadi disebutin, tapi kita ke closingnya sekalian. Oh iya, tuh sebelum di-cut, suhunya, baterainya dulu deh. Baterainya sekarang 84%. Setelah kita main another 3 menit, tapi ini agak lewat, jadi ya masih sama 3 menit per 1% kurang lebih. Suhu Fan Cooler 2 Pro-nya actually lebih adem 13 derajat, dan HP-nya sendiri sekarang suhunya 31,7 derajat, di bawah 32. How? How is that even possible? Ya, tapi lebih nyaman sih mainnya. Ya, kita lanjut aja ke tes co-op-nya si Genshin Impact di Poco X3 Pro. Genshin Impact version 2.2 di Poco X3 Pro. Drop the bomb, Poco. Drop the bomb. Belum. Ya, 19-an tidak. Cepet dong, cepet kalau lancar enak. Oke, ada cincin mage abis mage, tapi nanti yang bawahnya ada yang ada merah-merahnya. Aku hancurin shieldnya satu lagi. Freeze to the core. Beg for mercy. I condemn you. Done. More speed.
Nice FPS-nya. Oke. Ready? Oh iya, makan deh boleh di sini. Kanan. Billy Joel. Wait, mana kok saya nggak ada? Oh ini dia. Ada push control. Yuk, skuy. Kalau ini bener nih yang kena cutscene temen koopnya, kagak yang ininya kan aneh. 15 FPS nice. Oh, udah ini. Belum ya? Udah ya? Udah? Mana itunya? Oh, ini. Oh, let me heal you. Get yourself ready. Udah, cariin itunya, merah-merahnya. Aku pukulin. Kamu cari merahnya. Aku pukulin buat healing kamu. Muncul lagi. Oh, pakai utau. Oke. No need. Kan makanannya food buff-nya masih ada. Mana dia? Aduh, ultinya hilang. Sedih. Aduh, rubah ya dia. Deng. Dari ultinya gak kena terus nih. Why is Ignora so annoying? She's dead. Nah, kurang lebih tadi itu experience kita co-op lagi bareng sama Riri nih. Kebetulan ini dia lagi ganyu di sini juga. Recordingnya lagi lanjut tumbenan. Jadi itu tadi performanya Poco X3 Pro, bahkan sampai co-op sendiri. Gue cukup merekomendasikan untuk kalian main sampai di highest 60. Kalau bisa pakai cooler sangat menolong banget. Ini tadi kita habis lawan Signora dan suhu dari Poco X3 Pro-nya sendiri udah nyampe 35-an derajat. Memang nggak separah tadi sampai 36, tapi still kalau bisa pakai cooler tuh nyaman banget. Dan tadi jujur-jujuran aja gue kaget performanya si Poco X3 Pro ini buat main co-op sekaligus itu lumayan nyaman banget, bahkan sampai co-op dan kita main Signora dengan semua efek segala macam tuh enak banget. Jadi yang kalau misalkan masih pengen nyari Poco X3 Pro atau mau beli Poco X3 Pro, sepertinya masih cukup oke buat main Genshin, at least sampai version 2.2 saat ini. Nggak tahu deh kalau nanti version 3.0 gimana, ataupun 3.1, atau mungkin sampai nanti udah 5.0 kita nggak punya terawangan sampai sana. Tapi as of right now, performanya masih sangat oke banget. Settingan yang gue rekomendasikan adalah di medium 30 atau highest 60. Jadi kalau misalkan kalian mau grafik terbaik ya just play it at highest 60. Itu enak banget di sini. Bener-bener masih bisa ke-render dengan baik, semua draw distance segala macamnya oke. Dan bahkan sampai daily boss maupun domain ataupun co-op bareng temen tuh masih nyaman banget. Cuman untuk performa baterainya sekarang kita udah tinggal 75%. Dari tadi benar-benar full 99% sampai akhir video ini. Jadi mungkin untuk baterainya memang sedikit agak bocor aja. Udah agak
makan power cukup banyak. Tapi yang overall sih performa lainnya masih cukup oke. Untuk suhu sendiri kita nggak tembus dari sampai 40 derajat, jadi masih 30-an derajat, itu masih enak banget. Dan overall performance-nya masih top tier lah. Poco X3 Pro masih sangat direkomendasikan untuk saat ini di ranah mid-ranger 3 jutaan yang punya SoC flagship sekaligus. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, ini mau nge-close solo Pi-nya kok nggak bisa. Nah, ya sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Video-video seperti ini tuh udah banyak banget kita bikin. Dan ya kalian bisa lihat-lihat juga performanya smartphone lain yang akan datang maupun yang sebelum-sebelumnya di channel kita juga. Dan juga yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan akan semaksimal mungkin gue jawab sebisa mungkin. Nggak perlu tentang Poco X3 Pro-nya, nggak perlu tentang Genshin Impact, tentang apapun silahkan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Di handle-nya @guigui.com dan gue pribadi di slip jadi. Dan gue pribadi di @fsp+. Ya, sekian dulu aja. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Eula, dan Poco X3 Pro signing out. Bye-bye. Ini kita bikin thumbnail dulu seperti biasa. Nanti aja.